Kalian harus lihat tempat ini. Kelaparan terjadi di mana-mana. Sampah dan limbah berserakan, airnya juga berwarna hitam pekat dan penuh dengan minyak, serta sulitnya mencari pekerjaan. Inilah kota Makoko, kota terapung yang paling kumuh di Afrika. Bahkan mungkin bisa jadi salah satu paling kumuh di dunia. Makoko merupakan sebuah desa kecil yang dibangun oleh para nelayan sekitar 100 tahun lalu, terletak di kawasan Lagos, Nigeria. Nah, dalam sejarahnya pemukiman ini tuh didirikan oleh suku Egun, sebuah kelompok etnis yang bermigrasi dari Republik Benin, dan mereka memilih wilayah ini karena memang lokasinya yang strategis, berdiri di tepi pantai Laut Samudra Atlantik. Jadi mereka bisa sekaligus mencari nafkah dengan mencari ikan di sini. Diketahui perkampungan Makoko ini tuh awalnya dibentuk pada abad ke-18 sebagai desa nelayan yang kecil dan sederhana. Tapi lama-kelamaan kemudian menjelma menjadi pemukiman yang padat dan sangat besar kayak gini. Saat ini Makoko didominasi oleh para imigran dari Afrika Barat yang sedang mencari nafkah di Nigeria, dengan sebagian besar bergantung pada sektor pencarian dan penangkapan ikan. Sulit memang untuk mengatakan berapa banyak sih orang yang tinggal di Makoko karena memang tidak ada sensus resmi yang dilakukan oleh pemerintah di tempat itu. Tapi penduduk setempat memperkirakan mungkin kota terapung ini ditempati oleh sekitar 150.000 sampai 250.000 jiwa. Kota Makoko ini bukan terkenal karena keindahan kota terapungnya ataupun keindahan pemandangan alamnya di atas air, namun karena kotor dan kumuhnya lingkungan tersebut. Makoko dijuluki sebagai Venesia dari Afrika. Memang keduanya sama-sama identik dengan air. Namun ketika Venesia dikenal dengan kota air yang menyajikan pemandangan indah dan romantis, Makoko justru menyajikan pemandangan yang penuh dengan limbah dan sampah yang berserakan. Makoko tidak memiliki akses fasilitas dasar seperti air minum bersih, listrik, dan pembuangan limbah. Sehingga kalau kalian main ke kota Makoko, kalian akan melihat banyak banget tuh limbah-limbah dapur yang berserakan di sekitar gubuk-gubuk kayu yang terapung. Bahkan warna airnya juga menghitam, bercampur dengan limbah dan minyak, yang menimbulkan bau sangat menyengat dan menjadi sumber berbagai macam penyakit. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana mereka bisa hidup di tempat itu setiap hari, di tengah lingkungan yang sangat kacau itu. Berenang di air bukan menjadi pilihan terbaik, tapi bagaimanapun itulah kolam renang terbaik yang mereka miliki. Hal yang lebih miris lagi, pendidikan di kota ini sangat tertinggal. Bahkan dengan jumlah penduduk yang banyak, mereka hanya memiliki satu sekolah dasar berbahasa Inggris yang terletak di tengah kota. Rumah-rumah di Makoko dibangun di atas air pantai yang terbuat dari kayu, bambu, dan beberapa limbah daur ulang, dengan sebuah penyangga kayu tebal yang ditanam langsung ke dalam permukaan tanah di bawah air laut. Dan umumnya rumah-rumah di Makoko itu dihuni oleh sekitar 6-10 orang per rumahnya. Jalan utama di Makoko adalah melalui kanal-kanal yang dibangun mengelilingi setiap rumah dengan alat transportasi utama menggunakan perahu kayu dan juga kano. Sehingga anak-anak di kawasan ini sudah diajarkan nih cara mendayung perahu sejak mereka usia 5 tahun. Selain sebagai alat transportasi, perahu juga dapat digunakan sebagai pasar bagi para pedagang untuk menjajakan barang dagangan mereka ke setiap rumah. Ya, miriplah seperti floating market kalau di Indonesia, cuma ini versi Makokonya. Tiap rumah di Makoko tidak memiliki kamar mandi. Mereka menggunakan toilet umum dengan jatah satu toilet untuk 15 keluarga. Sementara untuk kebutuhan air minum, mereka harus membeli air itu dari pedagang yang memang dibawa langsung jauh dari tempat tersebut. Sementara untuk pemerintah sendiri memang sengaja tidak memberikan air secara gratis untuk warga di Makoko. Karena selain dianggap hunian ilegal, pemerintah juga sama sekali tidak menginginkan warga Makoko untuk tinggal di kawasan ini. Pada Juli 2012, pemerintah Nigeria melakukan penggusuran di Makoko dengan alasan untuk kebersihan, kesehatan, dan untuk menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan, terutama terhadap rumah dan pemukiman yang dibangun secara ilegal. Namun dari situ banyak penduduk yang meyakini bahwa penggusuran itu sebenarnya upaya pemerintah untuk menjual sebagian daerah Makoko kepada para pengembang properti dan investor. Dan kemungkinan dari itu akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah lagi. Oleh karena itu protes besar-besaran pun dilakukan dan sangat kacau balau pada saat itu.
Nah, sebelum lanjut membahas mengenai kota terapung Makoko ini, sebelumnya aku punya rekomendasi celana yang bagus banget buat kalian. 90.000 udah dapat 14 pieces. Biasanya celana ini aku pakai buat sehari-hari dan untuk celana dalam juga bisa. Aku juga sering pakai buat jogging. Jadi buat kalian yang mau samaan atau mau kasih teman kalian celana ini juga boleh. Dengan kalian check out, itu artinya kalian udah bikin aku makin semangat bikin video-video yang lebih menarik lagi ke depannya buat kalian. Oke, lanjut. Terlepas dari berbagai problematika yang ada saat ini, mulai dari kumuh dan kotor hingga masalah penggusuran tadi, namun ternyata banyak juga wisatawan yang tertarik datang ke Makoko. Salah satunya yang menjadi daya tarik adalah sekolah terapung yang dirancang oleh tim arsitek dari Tong Plastik, dilengkapi dengan ruang-ruang kelas yang unik dan taman bermain anak. Bentuk bangunannya seperti prisma segitiga, memiliki 3 lantai dan dapat mengapung di atas air dengan dasar bangunannya yang terbuat dari 256 drum plastik. Tak hanya itu, sekolah unik ini juga memiliki listrik yang berasal dari panel surya dan mampu menampung sekitar 100 siswa di dalamnya. Terakhir, buat kalian kalau mau main atau berwisata ke kota Makoko ini, jangan heran kalau warga lokal memang tidak akan menyambut kalian seramah di Indonesia. Hal itu karena warga selalu waspada dan menganggap para wisatawan itu sebagai mata-mata pemerintah. Hal ini buntut dari penggusuran di masa lalu. Tak hanya itu, mereka juga agak risih nih kalau kalian foto-foto, karena mereka takut foto mereka dijual atau dijadikan bahan propaganda yang nantinya bisa semakin menguatkan pemerintah untuk menggusur pemukiman di Makoko. Oke, itu dia konten kali ini tentang Makoko, kota terapung yang paling kumuh di Afrika. Buat kalian yang punya saran next bahas apa lagi, silahkan langsung aja komen di kolom komentar. Makasih buat kalian yang udah komen, yang udah nonton, yang udah check out juga pastinya terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.